Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali dalam acara Forum Ta'aruf dan Orientasi MTS Muhammadiyah Wonosari tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang kembali hari ini teman-teman Masmuri, rekan-rekan Fortasi. Di hari ini Selasa kita berjumpa lagi ya dalam acara Fortasi online di live streaming YouTube Masmuri. Nah, di hari ini kita berjumpa lagi untuk mendengarkan atau menyimak materi-materi yang akan diberikan oleh pemateri kita. Nah, materi yang akan disampaikan hari ini berkaitan dengan masa pandemi COVID-19 ini dan tentang pembelajaran teman-teman. Tentunya teman-teman saat ini banyak yang enggan belajar atau malas belajar karena pandemi ini ya. Nah, di sini nanti materi yang akan dibawakan adalah motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Nah, tentunya nanti kita akan dibersamai oleh pembicara yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang laki-laki kelahiran Gunung Kidul tahun 1980. Beralamat di Ngawes, Karangmojo, Gunung Kidul. Riwayat pendidikannya terakhir beliau adalah belajar di S1 jurusan BK atau Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian prestasi yang pernah diraihnya atau karya-karya yang pernah diciptakannya adalah yang pertama sebagai editor majalah Anak Cerdas Yogyakarta, yang kedua sebagai trainer AMT Marakom HMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan yang ketiga beliau sebagai Ketua Musyawarah BK SMK Gunung Kidul. Nah, beliau adalah Bapak Agus Priyowasono. Namun sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya silahkan teman-teman Fortasi Masmuri untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu untuk mencatat atau meresum hal-hal penting yang disampaikan oleh Bapak Agus nanti untuk dipelajari dan diterapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman selama pandemi ini. Baik, kepada Bapak Agus Priyowasono, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agus Priyowasono. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Klayen di Gunung Kidul, dan pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak MTS Muhammadiyah Wonosari, di mana saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi dalam kegiatan MPLS kepada siswa baru MTS Muhammadiyah Wonosari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan tentunya kami sangat bangga kepada anak-anakku sekalian, siswa baru MTS Muhammadiyah Wonosari. Pilihan kalian untuk sekolah di MTS Muhammadiyah 1 Muhammadiyah Wonosari ini adalah pilihan yang tepat, dan kami berharap para siswa sekalian dari awal 2021 ini sampai nanti ketika Anda lulus, Anda menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memberikan kontribusi positif kepada MTS Muhammadiyah Wonosari. Para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini tentunya kita tidak lupa harus selalu bersyukur, harus selalu mengucap alhamdulillahirabbil alamin pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini tentunya kesehatan atau sehat itu sangat penting, di mana di sekitar kita, di masyarakat kita ada orang-orang ya yang baru menghadapi sakit ya, baru menghadapi masalah kehidupan, yakni menghadapi pandemi COVID-19. Nah, dengan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka mari kita manfaatkan kondisi badan kita yang sehat ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat sekitar kita dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini para siswa sekalian, di kegiatan MPLS ini tentunya kami ingin
memberikan materi yang terkait dengan metode pembelajaran daring atau online ya di institusi sekolah, khususnya di MTS Muhammadiyah Wonosari. Para saudara sekalian, memang harus kita akui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa. Tidak hanya ya masalah ekonomi, tidak hanya masalah kegiatan keagamaan yang harus dibatasi dan lain sebagainya, tapi kita sangat merasakan betul ya, yakni kegiatan pembelajaran atau kegiatan pendidikan di semua sekolah di Indonesia ini juga mengalami banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya para saudara sekalian saat sekarang juga ya terkena dampaknya, yakni harus mengikuti kegiatan MPLS dengan online. Nah, ini para saudara sekalian, kegiatan MPLS online ini memang harus dilaksanakan karena memang kondisi pandemi saat sekarang ini memang masih rawan, masih bisa jadi nanti menjadi masalah di sekolah masing-masing. Maka semua sekolah sekarang mengadakan kegiatan pembelajaran MPLS dengan cara daring atau online. Ya, ini bagi kita di semua sekolah sekarang juga melaksanakan ini, dan untuk para siswa sekalian mohon untuk bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya, meskipun kita belum bisa tatap muka. Nah, suatu saat seandainya kondisi sudah membaik, insya Allah kita semua akan kembali ke sekolah ya untuk mengadakan kegiatan belajar dengan tatap muka. Maka saya berpesan pada anak-anakku sekalian, pada keluarga besar MTS Muhammadiyah Wonosari, mari kita jaga protokol kesehatan ini sebaik-baiknya agar masalah COVID ini bisa segera selesai, bisa segera kelar, sehingga kita bisa mengikuti atau kita bisa beraktivitas tanpa ada hambatan ya, harus tatap muka, harus daring dan sebagainya. Nah, para saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang motivasi belajar online ya, yang harus semua dilakukan oleh anak-anak, baik yang di tingkat SD ya, bahkan di tingkat TK juga ada kegiatan daring ya, kemudian di tingkat SMP, MTS, SMA, SMK, semua sekarang baru mengadakan kegiatan pembelajaran daring. Dan ini mohon untuk tidak membuat kita menjadi kendor untuk belajar, untuk membuat kita tidak semangat dalam belajar dan sebagainya. Ya, apapun kondisinya kita harus semaksimal mungkin untuk tetap belajar ya, untuk mencari ilmu dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini para siswa sekalian, kita ingat bahwa tahun 2020 COVID-19 ya, yang namanya coronavirus ya, ini awal sekali muncul di Indonesia ya di tahun 2020. Setahun yang lalu kita sudah mengalami masalah COVID-19 dan kita juga sama-sama ya susah ya, sama-sama mengalami kesulitan dalam pembelajaran ya, dan kita semua harus mengikuti kegiatan dengan cara online. Nah, para siswa sekalian, pembelajaran online ya, saya kira saat ini yang dialami oleh lembaga-lembaga pendidikan sekarang sudah banyak teknologi yang mempermudah pembelajaran ini bisa ditangkap oleh para siswa dan juga oleh para guru sekalian. Nah, syarat mutlak, syarat yang harus ada di dalam kegiatan pembelajaran daring memang adalah teknologi ya, baik berupa HP maupun laptop dan sebagainya. Ini kita memang harus memiliki, karena agak susah orang mahasiswa yang mengikuti kegiatan daring kalau tidak mempunyai alat teknologi ya, berupa entah itu HP, entah itu laptop dan sebagainya. Yang kedua, kita juga harus memiliki jaringan ya, harus memiliki jaringan internet ya, baik melalui data, harus ada pulsa, harus punya hotspot dan sebagainya. Ini salah satu syaratnya, karena
seandainya kita memiliki HP tapi kita tidak memiliki jaringan internet, juga susah untuk mengikuti kegiatan online. Nah, ini dua syarat ini para sahabat sekalian yang harus kita miliki. Ya, memang agak tidak semua tempat, tidak semua daerah di Gunung Kidul ini mudah ya untuk diakses internet. Nah, seandainya para sahabat sekalian mengalami kesulitan dalam memperoleh jaringan internet, maka Anda semaksimal mungkin harus mencari jaringan internet agar Anda sekalian bisa mengikuti pembelajaran daring. Sekali lagi saya ulangi bahwa untuk syarat harus bisa mengikuti pembelajaran daring ya atau online, itu Anda harus memiliki satu medianya atau alatnya, yakni berupa laptop atau HP. Yang kedua, Anda harus memiliki jaringan internet. Ini mutlak sekali harus dimiliki. Saya lagi para sahabat sekalian harus memiliki dua itu. Nah, selanjutnya para sahabat sekalian, perkembangan teknologi internet memang luar biasa. Bahkan sudah banyak aplikasi-aplikasi di mana nanti akan membantu para sahabat sekalian untuk bisa mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran online. Ya, ada Zoom Meeting, ada Google Meet, kemudian ada Google Room dan sebagainya. Ini media-media yang mempermudah kita untuk memperoleh akses pembelajaran daring atau online. Nah, selanjutnya para sahabat sekalian, bagi seorang guru tentunya diharapkan untuk semaksimal mungkin, sekreatif mungkin agar pembelajaran atau penyampaian materi kepada anak-anak ini bisa berjalan dengan baik ya, bahkan menyenangkan diikuti oleh anak-anak sekalian. Ada yang memakai Zoom Meeting, yang biasa memang di Zoom Meeting, kemudian ada juga yang Google Meet dan sebagainya. Nah, ini anak-anak sekalian harus familiar, harus bisa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Nah, selanjutnya para sahabat sekalian, pembelajaran daring, pembelajaran online ini memang mempermudah kita, karena dari pembelajaran online ini kita bisa mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Baik para sahabat sekalian nanti bisa mencari di internet ya, di Google, di jaringan apapun ya, atau di media apapun Anda bisa mencari pembelajaran atau mencari referensi untuk menambah pengetahuan pada sahabat sekalian tentang pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Misalnya ada Bapak Ibu guru kalian yang memberikan materi-materi tentang ilmu pengetahuan alam ya, Anda IPA misalnya, Anda bisa mencari sumber yang lain ketika habis selesai Anda mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Anda bisa mencari, setelah itu Anda pergunakan waktu kalian sebaik-baiknya untuk mencari sumber yang lain, referensi yang lain. Anda buka Google, Anda mencari ya pembelajaran untuk menambah materi ilmu pengetahuan alam misalnya. Anda misalnya pelajaran misalnya pembelajaran sejarah misalnya, yang disampaikan Bapak Ibu guru barangkali kurang lengkap, maka Anda bisa mencari referensi yang lain, mencari sumber yang lain untuk menambah kejelasan dari atau materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, maka salah satu keunggulan, salah satu manfaat Anda mengikuti pembelajaran daring, Anda kapanpun bisa mengakses sumber pengetahuan dan juga tidak terbatas waktu. Anda bisa mencari tengah malam atau kapanpun Anda bisa mencari sumber itu. Jadi tidak terbatas waktu. Kalau pada saat Anda harus tatap muka di sekolah, barangkali memang terbatas waktu dari jam 7 sampai jam 2 siang misalnya. Tapi kalau pembelajaran daring atau online ini, Anda kapanpun bisa mencari referensi, mencari sumber pembelajaran yang lain ya. Jadi ini kemanfaatan atau manfaatnya Anda bisa mencari atau bisa mengikuti pembelajaran daring ini. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan juga saya menyampaikan beberapa hal ya yang terkait dengan ciri-ciri orang yang ingin sukses di masa yang akan datang. Ya, yang pertama, Anda harus mempunyai semangat ya untuk mencari ilmu yang baru.
Jadi kalau misalnya Anda di MTS Muhammadiyah Wonosari ya, ketika Anda mendapatkan satu materi, satu pembelajaran oleh salah satu Bapak Ibu guru, oleh salah satu mata pelajaran, maka Anda jangan puas ya ketika Anda hanya mendapatkan materi-materi yang diberikan pada saat pembelajaran online. Maka Anda harus mencari referensi, Anda harus mencari sumber yang lain supaya ilmu kalian, supaya pemahaman kalian itu banyak bertambah. Nah, ini Anda harus punya semangat itu ya. Anda bisa mencari di Google, Anda bisa mencari sumber-sumber berita yang lain ya. Anda searching ya, Anda mencari pengetahuan itu, ilmu itu, supaya apa? Anda tidak hanya ngerti bahwa sejarah tentang kemerdekaan itu hanya sebatas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian ketika berada di kegiatan pembelajaran online. Maka Anda harus mencari yang lain, referensi yang lain. Oh, gimana toh dulu sejarahnya Indonesia kok bisa merdeka? Dulu sejarahnya seperti apa? Sejarah serangan umum 1 Maret misalnya. Ini yang Anda bisa mencari sumber di Google itu banyak sekali, di internet itu banyak sekali. Ya, itu. Jadi yang pertama Anda harus punya semangat untuk mencari ilmu ya, mencari referensi supaya Anda tidak hanya minim sekali ya ilmu pengetahuannya. Maka Anda harus mencari pengetahuan itu sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua adalah Anda harus mempunyai sikap pekerja keras. Nah, pekerja keras itu tidak harus bekerja secara fisik ya. Anda harus memaksimalkan pembelajaran kalian ya, dengan jangan mudah putus asa ya. Belajar baru 1 jam Anda sudah sudah malas, sudah tidak punya semangat dan sebagainya. Anda harus punya semangat belajar. Kalau 1 jam Anda harus paksakan 1,5 jam ya, nanti lama kelamaan Anda akan terbiasa ya. Yang ketiga, Anda harus punya harus bisa berpikir terbuka atau open-minded ya. Anda jangan kemudian hanya berpikir yang tertutup ya, ketika memiliki pengetahuan, Anda punya pemahaman tentang sesuatu, Anda cukup hanya sampai pemahamannya sampai di situ. Maka Anda harus memiliki pemikiran-pemikiran yang lain. Anda harus menerima atau Anda harus punya keterbukaan dalam berpikir. Ada masukan, ada kritikan dan sebagainya. Anda harus bersedia, atau Anda tidak anti kritik ya, ketika ada yang orang memberikan masukan, ada orang yang memberikan nasihat, Anda harus bisa menerima dengan baik. Sebatas kritikan itu memang kritikan yang baik, kritikan yang membangun. Nah, ini Anda harus punya semangat, atau Anda harus terbuka dalam berpikir. Kemudian jangan pantang menyerah, seperti di poin yang kedua tadi. Ketika Anda membiasakan untuk belajar ya, membiasakan, contohnya Anda membaca, Anda baru 1/2 jam sudah lelah, sudah capek ya, Anda kemudian menyerah ya. Anda sudah nanti untuk kegiatan yang lain, untuk main HP dan sebagainya, ini jangan sampai. Anda harus punya semangat untuk tidak pantang Anda harus punya semangat untuk pantang menyerah. Nah, ini penting banget ketika Anda misalnya Anda belajar, kemudian Anda baru 1/2 jam kemudian sudah kecapean, sudah kelelahan, maka Anda harus paksakan ya. Jangan sampai Anda cukup hanya 1/2 jam, kemudian setelah itu kegiatan yang lain, entah dolan, entah main HP dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah Anda harus tahan dengan cobaan. Contoh ya, pembelajaran, ketika Anda sedang belajar, kemudian pada saat itu Anda ada gangguan ya, entah itu diajak teman bermain, entah itu Anda ada kegiatan yang lain, maka Anda harus paksakan diri untuk sementara dulu Anda harus belajar ya. Jangan sampai Anda ketika ada godaan, ketika ada cobaan ya, kemudian Anda sudah ngelopo, sudah tidak semangat dalam belajar dan sebagainya. Kemudian yang keenam, Anda juga harus memiliki konsisten ya dalam dalam mencapai tujuan. Konsisten itu artinya Anda
tidak pantang menyerah ya, jadi konsisten itu lurus ya. Ketika Anda memang niat untuk belajar untuk mencapai kesuksesan, maka Anda harus itu tadi, jadi Anda harus niatkan betul untuk mencapai kesuksesan itu. Kemudian yang ketujuh, tentunya Anda harus sabar ya, sabar yakni dalam menghadapi ujian. Yang namanya orang belajar itu memang proses. Jadi Anda di MTS Muhammadiyah Wonosari itu Anda akan belajar selama 3 tahun, maka Anda harus bersabar ya. Jangan sampai baru 1 tahun Anda sudah pengen lulus, ini kan nggak mungkin. Tetap Anda harus menjalani proses belajar itu memang harus sampai selesai, harus sampai 3 tahun atau sesuai dengan pembelajaran yang ada di situ. Kemudian yang lain, terakhir Anda tetap harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses belajar itu. Jangan sampai Anda melupakan ya tujuan utama kalian, bahwa belajar itu adalah untuk menuntut ilmu, dan orang yang menuntut ilmu itu adalah sama-sama berjihad ya. Orang yang menuntut ilmu itu juga berjihad, maka Anda jangan lupakan ya, tentunya untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kalian, agar proses belajar kalian di MTS Muhammadiyah Wonosari ini berjalan dengan baik. Syukur-syukur ya lulus dari situ, kemudian nanti menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar ya, bisa memilih sekolah lanjutan yang baik, yang sesuai dengan yang para saudara sekalian inginkan. Nah, ini poin-poin penting para saudara sekalian, agar nanti di dalam pembelajaran yang akan kita hadapi nanti ya, saat ini adalah pembelajaran online, kita bisa berjalan dengan baik. Maka sekali lagi Anda harus punya semangat untuk belajar yang baik, untuk menuntut ilmu yang baik di MTS Muhammadiyah Wonosari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak hal-hal yang kurang, yang tidak berkenan di para saudara sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Priyowasono mengenai motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Nah, tentunya nanti teman-teman silahkan menerapkan apa yang telah disampaikan dari Bapak Agus tadi di kehidupan teman-teman. Selama belum masuk ke MTS, teman-teman masih belajar secara daring, silahkan diterapkan apa saja tadi motivasi-motivasi belajar yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Priyowasono. Kepada Bapak Agus Priyowasono kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, kepada teman-teman Fortasi, jangan lupa besok kita masih berjumpa kembali di channel YouTube Majmuri ini untuk menyaksikan atau mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan di hari berikutnya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Nah, silahkan tetap menjaga jarak, tetap semangat untuk menjalani hari ini dan besok. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.